Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah hari ini Bu Lensi yang menjelaskan untuk penguatan materi tema 1 yang telah kalian tonton di video kemarin. Nah, hari ini tanggal 17 Juli 2020 kita akan memperinci lagi atau memperdalam lagi materi yang sebelumnya kemarin. Oke, langsung saja ya. Apakah kalian sudah siap? Kalau belum siap, boleh disiapkan dari sekarang alat tulisnya, buku, pensil, dan lainnya. Oke. Setelah itu, boleh kalian baca doa dulu sebelum belajar, supaya ilmu yang kalian dapatkan bisa bermanfaat. Amin. Setelah berdoa, kita mulai ya belajarnya. Nah, kemarin kalian belajar di video yang telah Bu Lensi kirim itu mengenai keberagaman budaya bangsaku. Nah, di sini Bu Lensi akan memperinci lagi bahwa keberagaman budaya bangsaku itu termasuk dalam IPS KD 3.2 mengenai mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia serta hubungannya dengan karakteristik ruang. Oke, seperti yang kita ketahui ya, bahwa negara Indonesia itu mempunyai keragaman, yaitu suku bangsa dan budayanya. Sehingga dari suku bangsa dan budaya itu menimbulkan sikap saling menghargai atau sikap saling menghormati. Walaupun berbeda, kita tetap harus saling menghargai. Lalu selanjutnya, seperti yang kita ketahui juga, bahwa lambang negara Indonesia adalah burung Garuda. Boleh dilihat gambar burung Garudanya. Nah, kaki burung Garuda itu mencengkram pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang tahu artinya? Iya, artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Atau walaupun berbeda-beda tetap saling menghargai, saling menghormati. Itu ya. Nah, negara Indonesia ini terdiri atas 33 provinsi. Nah, dari 33 provinsi itu memiliki bermacam-macam dari suku bangsa, kebudayaan, dan adat istiadatnya. Dengan perbedaan itu, kita saling menghormati, saling menghargai. Lalu, keragaman suku bangsa dan budaya tidak dijadikan sebagai alasan untuk bertikai. Namun, justru keragaman itu bisa memperkokoh kekuatan NKRI kita. Dengan adanya persatuan dan kesatuan, setiap ancaman, tantangan, gangguan, dan hambatan baik yang berasal dari dalam maupun dari luar dapat kita atasi. Ya, Indonesia ini paling kaya akan keragaman suku bangsa dan budayanya, karena bermacam-macam pula kebudayaan yang tersebar di seluruh pelosok Nusantara, mulai dari pakaian adat, tari, lagu daerah, bahasa daerah, alat musik, dan rumah adat, serta upacara adat. Lalu ada yang tahu nggak cara menghargai keragaman di masyarakat? Ini boleh kasih tahu ya, misalnya kita tidak boleh menghina budaya lain, walaupun budaya kita, budaya saya lebih bagus nih, budaya kamu enggak boleh. Kita tetap harus saling menghargai, harus saling menghormati. Ya, tidak boleh menghina budaya lain. Terus merasa ikut memiliki, walaupun bukan budaya kita, tapi kita harus merasa ikut memiliki, ikut melestarikan kebudayaannya juga, ikut melestarikan kebudayaan daerah yang hampir punah. Lalu contoh sikap menghargai keragaman. Kita berteman dengan siapa saja, tidak memandang budayanya beda, tidak memandang bahasa daerahnya beda, atau yang lainnya. Lalu yang kedua, menghormati orang lain yang berbeda keyakinan. Iya, walaupun dia beda keyakinan dengan kita, tapi kita harus saling menghormati, harus saling menghargai. Karena kita tadi yaitu
Bhinneka Tunggal Ika, artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, yang ketiga, kita senantiasa bertutur sopan dan berperilaku santun. Harus berbaik ya ke orang lain. Walaupun kita beda daerah, beda asal, kita harus tetap berperilaku santun. Terus cintai keberagaman dan yakin akan banyak manfaat. Cintai keberagaman yang ada di sekitar kita. Dan kita tanamkan ke diri kita bahwa yakin dari keragaman itu banyak manfaat yang dapat kita peroleh. Oke. Nah, setelah Bu Lensi jelaskan, sekarang tuliskan apa yang telah kamu lakukan untuk menghargai perbedaan yang ada. Boleh ditulis, untuk tugasnya ini boleh ditulis di kertas folio bergaris. Oke. Boleh dilanjutkan dari kertas yang kemarin kalau masih kosong. Yang pertama itu, sebutkan 5 contoh sikap menghargai keberagaman. Kalian sebutkan 5 contoh, dan apakah kamu sudah melakukannya? Oke, nomor 2, sebutkan 5 contoh sikap tidak menghargai keberagaman. Yang tidak menghargai keberagaman ya. Oke, untuk tugasnya tulis di kertas folio, kalau catatan boleh di buku. Ya, mungkin cukup sekian untuk materi IPS-nya. Bu Lensi lanjut untuk materi bahasa Indonesianya. Nah, di sini bahasa Indonesia itu kalian kemarin melihat di videonya tentang paragraf. Iya bukan? Iya. Nah, di sini Bu Lensi akan mendetailkan lagi. Bahasa Indonesia itu membahas tentang KD 3.1 bahwa mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks lisan, tulis, atau visual. Ada yang tahu pengertian paragraf? Ya, paragraf adalah kumpulan dari beberapa kalimat yang saling berhubungan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain, sehingga membentuk suatu pikiran utama. Itu namanya paragraf. Nah, di dalam paragraf ini ada unsurnya, ada gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokoknya. Gagasan pokok itu inti ya, inti yang dibahas dalam paragraf. Gagasan pendukungnya itu tambahan dari tambahan cerita atau teks untuk mendorong gagasan pokoknya. Nah, di sini ada juga kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalau kalimat utama itu merupakan kalimat yang diperjelas oleh kalimat yang lainnya dalam sebuah paragraf. Kalimat utama berisi gagasan utama. Sedangkan kalimat penjelas merupakan kalimat yang menjelaskan, memperinci, memperdalam, atau menguraikan kalimat utama. Di dalam kalimat penjelas terdapat gagasan pendukung. Tuh, kalimat penjelas dan kalimat pendukung. Gagasan pendukung itu satu kesatuan ya, yang fungsinya mendukung gagasan utama. Nah, di kalimat utama dapat terletak di awal paragraf, akhir paragraf, awal dan akhir paragraf, atau di awal sampai akhir paragraf. Itu juga ada namanya. Nih, misalnya paragraf yang kalimat utamanya berada di awal paragraf dinamakan paragraf deduktif. Garis bawahi ya, di awal paragraf itu dia menamakan paragraf deduktif. Paragraf yang kalimat utamanya berada di akhir paragraf dinamakan paragraf induktif. Nah, kalau di akhir itu induktif. Sedangkan paragraf yang kalimat utamanya berada di awal dan akhir dinamakan sebagai paragraf campuran. Sedangkan paragraf yang kalimat utamanya berada di awal hingga akhir hanya ada di paragraf deskripsi dan narasi. Oke. Ini juga dicatat di buku ya. Lalu bagaimana cara menemukan gagasan pokok? Yang pertama, kalian baca dulu teks dengan seksama. Udah dibaca, temukan kalimat utama pada paragraf. Oh, paragraf 1 ini membahas tentang ini. Dan gagasan pendukungnya ini. Yang ketiga, tentukan unsur inti dari kalimat utamanya.
Yang keempat, unsur inti kalimat utama itu sama dengan gagasan pokok. Boleh saya ulangin lagi. Yang pertama, kalian baca dulu teksnya. Yang kedua, temukan kalimat utama. Menurut kalian intinya apa di paragraf ini? Setelah menentukan intinya, bisa itu menarik gagasan pokoknya. Seperti di buku tema kalian. Nanti kalau kalian udah dapat buku temanya, kalian bisa lihat di situ ada pawai budaya, teks tentang pawai budaya. Nah, di sini ada paragraf pertama, pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Itu paragraf pertama. Ada paragraf kedua. Nih, ada paragraf ketiga, ada paragraf keempat, dan ada paragraf kelima. Berarti ada 5 paragraf. Bu Lensi akan kasih contoh di paragraf yang pertama tadi. Ini tentukan gagasan pokoknya. Bagaimana menentukan gagasan pokoknya? Nih, kalimat utama pada paragraf ke-1 itu, coba kita lihat lagi ya kalimat utamanya. Kalimat utamanya terletak di awal, berarti ini paragraf deduktif, yaitu pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Itu kalimat utamanya. Nah, kemudian kita menarik unsur inti kalimat utamanya itu sama dengan gagasan pokok. Dari pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan, kita lebih persingkat lagi untuk menjadi kalimat inti atau gagasan pokoknya, yaitu pawai budaya sangat menarik. Itu gagasan pokoknya. Oke. Nah, di sini ada tugas untuk kalian kerjakan juga di kertas folio, boleh disambung dengan materi IPS tadi atau soal IPS tadi. Di sini temukan gagasan pokok dan gagasan pendukung di paragraf kedua sampai paragraf kelima pada teks pawai budaya di buku tema. Kerjakan di kertas folio bergaris. Oke, semangat. Nah, apabila ada yang belum paham dengan materi dan soalnya, boleh ditanyakan langsung ke Bu Lensi ya. Boleh langsung chat pribadi, tidak boleh di grup. Oke. Mungkin cukup sekian yang dapat Bu Lensi sampaikan. Lebih dan kurangnya Bu Lensi minta maaf. Dan kalian tetap jaga kesehatan, semangat belajar walaupun di rumah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.